Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Aida Rizmi Esos, guru sosiologi SMA 1 2 kali 11 Kehitanan, Sumatera Barat. Kali ini saya ingin berbagi praktek baik dalam rangka mengikuti Jambore Ketika Hebat 2024 dengan judul Menghidupkan Kelas dengan Asesmen Berbasis Kelompok dan Refleksi. Praktek baik untuk meningkatkan kemampuan siswa menggunakan ChatGPT AI tanpa Wordwall, Toolbox, Shortform, dan juga Google tentunya. Sebagaimana kita ketahui, guru adalah fondasi utama dalam membentuk generasi masa depan. Lebih dari sekedar mengajar, guru menginspirasi dan membentuk karakter siswa. Oleh karena itu, guru harus memiliki perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan refleksi yang sistematis untuk pembelajaran menjadi dinamis dan efektif. Pengelolaan yang tepat memungkinkan guru mengoptimalkan potensi siswa dalam memahami materi dan membentuk sikap positif yang akan mereka bawa ke masa depan. Dari tinjauan kita di kelas, kondisi internal eksternal kita dapati bahwasanya siswa ini kurang fokus, ketertarikan pada gadget dan disiplin yang lemah. Untuk itu, kita perlu ada inovasi di dalam pembelajaran sehingga bisa meningkatkan partisipasi mereka. Nah, dengan tinjauan permasalahan, ada solusi dan strategi yang akan kita kerjakan adalah guru bisa mendorong siswa mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi bersama. Dengan pendekatan interaktif seperti kuis, ice breaking, dan penugasan, minat siswa kita akan meningkat serta tanggung jawab dan partisipasi aktif mereka akan terbangun. Nah, sebagaimana dalam pembelajaran, kita ada 3 tahapan: pendahuluan, pelaksanaan, penilaian, umpan balik, dan semua langkah strategis ini akan berjalan secara efektif, dinamis, dan bermakna bagi siswa kita. Nah, sebelum kita belajar, ada saatnya kita dulu melakukan asesmen awal belajar atau asesmen formatif. Nah, ini adalah tahap yang penting untuk mengetahui kemampuan siswa kita. Di sini, saya menggunakan kuis dengan word wall dan tes singkat demi soal yang menantang untuk semua level siswa. Siswa dia akan menekan di papan tulis nomor soal yang mereka ingin jawab dan menekan jawaban yang mereka inginkan. Nah, ketika siswa kita itu mendapati jawaban mereka benar, mereka akan merasa gembira dan merayakan kemenangan itu. Nah, ini adalah indikasi positif bahwasanya kuis bisa membuat siswa kita menjadi menyenangkan belajar. Nah, setelah kita mendapatkan klarifikasi terhadap apa yang kita kerjakan dalam kuis, tiba saatnya kita akan ada sesi yang kedua, itu sesi penugasan. Sebagaimana yang akan kita hadapi di sini adalah tugas kelompok dengan adanya 4 studi kasus dari permasalahan sosial sebagai materi pada hari ini. Di dalam tugas kelompok ini tentu kita perlu membagi kelompok terlebih dahulu. Di sini saya memakai aplikasi Toolbox yang bisa membagi siswa secara acak dengan waktu yang lebih cepat. Nah, di dalam diskusi kelompok ini, siswa akan membahas masalah kemiskinan, pengangguran, bullying, atau korupsi. Dan ini disesuaikan dengan minat mereka pada masing-masing kelompok, mereka bisa memilihnya. Nah, ini akan membuat siswa kita akan mengerti ada masalah-masalah besar yang terjadi di dalam kehidupan mereka yang mereka perlu sikapi, dan mereka akan menjadi bagian dari orang-orang yang menjadi solusi nantinya dan bukan menjadi orang yang terdampak karena hari ini mereka telah membahasnya. Nah, seperti kasus kemiskinan di Sumatera Barat, kita mengambil semua ini dari bisnis.com dan juga buku-buku penunjang yang lain. Di kasus pengangguran, studi kasus korupsi, dan ini adalah kasus yang membuat kita semuanya sangat-sangat ter merasa tidak berdaya. Karena apa nih, kasus yang membuat kita semuanya menjadi miskin. Nah, ini perlu mereka ketahui agar mereka nanti mencari para pejabat yang bersih, para hakim yang jujur, dan orang-orang yang mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Dan salah satu masalah yang saya bahas hari ini juga adalah masalah bullying. Ini terjadi di semua tingkatan siswa dan membuat kita sangat bersedih sekali. Mudah-mudahan ini tidak terjadi dan berikan kepada siswa kita semacam refleksi untuk menjadi orang yang sangat berhati-hati dan justru menjadi orang yang bisa mendamaikan situasi. Nah, setelah kita melakukan diskusi kelompok, tiba saatnya kita jelas sejenak dengan aktivitas ice breaking. Kali ini siswa saya ingin bernyanyi bersama, dan inilah yang Anda lihat atau bisa lihat di gambar ini.
Nah, di dalam asesmen kurikulum Merdeka itu ada 2 ya, asesmen formatif dan sumatif. Formatif seperti yang telah kita kerjakan tadi, dilakukan di awal dalam semua proses pembelajaran, dengan lembar observasi, diskusi, kuis, tugas, presentasi ya. Manfaatnya memberikan umpan balik kepada pendidik dan peserta didik. Bagaimana mengintegrasi kebutuhan belajar, bagaimana hambatan ditemui, dan perkembangan peserta didik sendiri. Yang kedua adalah asesmen sumatif. Kita baru kerjakan pada hari ini karena itu di akhir daripada satu sesi tujuan pembelajaran atau dalam beberapa tujuan pembelajaran. Nah, teknik penilaian tadi yang seperti telah kita jelaskan juga sedikit berikut tadi, kita menggunakan lembar pengamatan diskusi, rubrik penilaian, catatan anekdotal, lembar checklist, dan juga representasi diskusi ya. Kemudian dalam asesmatif setelah kita kerjakan ini sebagaimana yang dilihat pada gambar, dan juga ini ada lembar observasi contohnya, rubrik dengan diskusi kelompok. Jadi dari diskusi kelompok itu kita bisa mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam memberikan pendapat, partisipasi mereka, pemahaman materi dan sebagainya ya. Ada lembar checklist. Begitu juga ada jurnal anekdotal yang penting guru buat untuk bisa mengetahui apa peristiwa pada hari ini yang penting untuk ditindaklanjuti. Dan dalam diskusi ini, pembelajaran ini kami juga mengadakan penilaian antar teman di samping refleksi diri sebagai siswa. Di samping refleksi diri sebagai siswa, juga ada refleksi diri guru ya. Nah, ini hasilnya sumatif, nanti kita akan kerjakan. Nah, apa saja yang ada di dalam refleksi ini untuk siswa, apa yang telah mereka pelajari, apa yang baik telah mereka pelajari dalam proses ini, apa yang belum mereka perbaiki atau yang masih perlu diperbaiki, dan apa yang bisa kita kerjakan untuk selanjutnya. Begitu juga guru. Setelah melakukan refleksi, guru bisa tahu bagaimana kekurangan dan kelebihan yang terjadi selama proses belajar ini. Nah, ini adalah sebuah proses asesmen sumatif yang biasa kita kerjakan ya. Nah, ini hasilnya berupa penilaian rapor yang kita dapatkan setelah satu semester. Nah, di samping saya mengadakan ini juga di siswa di kelas, saya juga ada disimulasi bersama rekan-rekan sejawat, dan juga ini ada pendapat Saya dari praktek berbagi baik yang punya Bu Aida ini bagus sekali dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Terutama kita bisa praktekkan di sekolah kita sendiri antar sesama guru di sekolah kita. Saya melihat tadi ada asesmen di awal sebelum pembelajaran gitu, kemudian dan di akhir, yang di akhir namanya apa tadi, formatif ya. Itu mungkin bisa juga saya praktekkan untuk yang akan datang di kelas saya mengajar. Dan saya mengapresiasi bagus sekali apa asesmen yang dibuat oleh Bu Aida ini. Good. Semoga saya praktek berbagi. Nah, sebagai kesimpulannya, memberikan asesmen di awal dalam proses belajar sangat penting untuk mengetahui performa siswa kita. Dengan memahami masalah sosial, siswa tidak hanya ditantang untuk pahami materi, tetapi juga implementasi nanti dalam kehidupan sehari-hari yang memerlukan solusi komprehensif dan berkelanjutan. Memahami akar penyebab masalah memungkinkan kita merumuskan langkah pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kesejahteraan, penguatan nilai sosial, penegakan hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pengembangan program sosial. Di dalam strategi berbagi praktek baik ini, saya menggunakan panduan pembelajaran dan juga bukti pendukung yang lain. Terima kasih atas semua pihak yang telah membantu sehingga uh, strategi berbagi praktek baik ini dapat saya hasilkan. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Thank you for attention. Saran yang konstruktif silakan diberikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan bagi saya kalau ada yang tidak pas mohon dimaafkan. Dan salam saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.